Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Nah saudara, di Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai gerakan mengajar untuk anak marginal. Dan di sini sudah hadir bersama kita seorang guru relawan, Natalin Pertiwi Siahaan. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya nih Kak Natalin nih? Ya baik Kak. Kesibukannya apa nih sekarang nih Kak? Ya kalau kesibukan saya sebagai guru ya mengajar di pagi hari, ya mengajar juga di anak-anak di tepatnya di Ujung Jahe. Ya saya sekarang juga sedang melanjutkan kuliah saya di S2. Kuliah S2 ya Kak. Kak Natalin tadi kan menyebutkan nih seorang guru di salah satu sekolah swasta nih Kak. Apa sih Kak, bagaimana perjalanan Kakak dari menjadi seorang guru di salah satu sekolah swasta menjadi seorang guru relawan untuk anak-anak marginal ini, boleh diceritain dong Kak? Ya, saya tamat di 2022. Pada saat itu sebenarnya sebelum dari tamat itu kampus mengadakan yang namanya KKN. Jadi di situ kami mulai mencari lokasi yang memang sesuai, yang tepat, dan kami memilih Simalingkar A ini sebagai lokasi tujuan kami. Dan pada Simalingkar A tersebut terdapat desa Ujung Jahe. Sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota Medan, tetapi kalau secara lokasi mungkin memang agak masuk ke dalam, agak jauh seperti itu. Saya dan teman-teman saya membuat proses belajar mengajar di anak-anak yang ada di Ujung Jahe tersebut. Dan proses itu sebenarnya awalnya hanya dari KKN. Ya, itu hanya program dari KKN. Dan itu terus kami lanjutkan seperti itu. Dan pada saya tamat dari kuliah tersebut, dari kuliah S1 saya tersebut, kami tetap melanjutkan hal itu, tetap mengajar di sana setiap sekali seminggu seperti itu. Dan untuk melanjutkan juga saya juga menjadi seorang guru seperti itu di sekolah swasta, seperti itu sih. Baik Kak, nah tadi kan Kakak juga sudah menjelaskan bahwasannya itu dimulai dari perjalanan KKN Kakak semasa kuliah ya Kak. Apa sih yang memotivasi Kakak sehingga Kakak ingin mengabdikan diri menjadi guru sukarelawan, padahal itu kemarin hanya bagian dari mata kuliah KKN tadi Kak? Ya, kalau dilihat sebenarnya tidak ada motivasi lain selain kasih. Karena saya sendiri sebenarnya tidak sanggup untuk mengasihi anak-anak itu, untuk memperhatikan mereka, tetapi saya sendiri sudah merasakan kasih dari Tuhan tersebut, dari Tuhan Yesus yang saya imani. Jadi dari kasih tersebutlah yang mendorong terus bagaimana untuk memperhatikan mereka, bagaimana untuk mengasihi mereka. Jujur dari segi latar belakang mereka mungkin tidak mudah bagi saya dan teman-teman, tetapi kami terus berjuang untuk memberikan apa yang bisa kami berikan kepada mereka. Seperti itu mungkin Kak. Berarti itu kegiatannya bagaimana Kak sistemnya? Apakah ada jadwal khususnya tadi atau gimana Kak? Ya, secara jadwal kami mengadakannya memang kalau pada waktu ini hanya sekali dalam seminggu. Setiap hari apa tuh Kak? Setiap hari Rabu. Rabu. Kami memaksimalkan sekitar 2 jam di sana atau lebih terkadang. Untuk memang benar-benar memberikan kepada anak-anak ini secara pengetahuan. Bahkan kami juga mengadakan kegiatan rohani juga kepada mereka. Oke, baik. Kalau untuk kegiatannya ini Kak, itu tadi kan Kakak sebutkan bahwasannya sekali seminggu di hari Rabu, berarti sore berarti ya Kak ya. Dan itu Kak Natalin apakah sendiri atau masih bersama dengan teman-teman KKN Kakak? Kalau teman-teman KKN sebenarnya tidak lagi, tetapi pada waktu itu saya memang kebingungan karena saya tidak bisa melakukannya sendiri. Kebetulan ada seorang kakak yang mengajar bahasa Inggris, les bahasa Inggris. Jadi dia tergerak untuk menolong saya, dan anak-anak dari anak didik dari les bahasa Inggris kakak tersebut juga dibawa kakak tersebut untuk membantu saya. Jadi kami ada 4 orang. Ya, 4 orang untuk di sana untuk mengajari anak-anak. Kalau untuk kegiatannya apakah sama seperti di sekolah-sekolah pada umumnya kegiatan mengajarnya, atau konsepnya bagaimana nih Kak untuk anak-anak yang di sana tuh? Kalau secara konsep kami membentuk membagi dalam anak-anak yang belum sekolah, yang TK itu menjadi satu kelompok.
anak yang kecil kelas 1 sampai kelas 3 satu kelompok, dan anak yang ke atasnya karena masih SD yang kami tangani, jadi ada 3 kelompok. Jadi masing-masing guru ada menangani masing-masing kelompok tersebut. Dalam proses pembelajaran kami memang menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang ada, karena saya juga guru, saya tahu kurikulum yang ada dan pembelajaran yang ada. Jadi hal itulah yang kami berikan kepada mereka, materi-materi tersebut. Mungkin cara penyampaiannya lebih kalau di sekolah kan lebih menegangkan gitu ya, tetapi kalau di tempat ini kami memberikan keterbukaan kepada anak-anak tersebut untuk lebih dekat lagi dengan kami, seperti bertanya gitu, dan kami juga menggunakan konsep seperti menggunakan worksheet. Terkadang kami mengadakan science experiment seperti itu. Jadi mereka lebih menarik untuk pembelajaran yang lebih menarik, mungkin itu sih yang mungkin lebih kami Iya, tekankan. menarik sekali nih Kak. Kalau tadi Kakak bilang tuh dibagi sebagai kelompok, itu kira-kira bagaimana? Apakah pembagian untuk mengajarnya juga terdiri dari beberapa sesi atau gimana tuh Kak sistemnya? Oh ya, kalau kami dalam setiap sebulannya itu ada belajar matematika, dan belajar bahasa Inggris. Karena ini topik yang paling penting kami rasa untuk kami ajarkan kepada anak-anak, terlepas dari mungkin ada tugas-tugas yang mereka bawa seperti itu. Jadi kami memberikan misalnya minggu pertama itu kami berikan bahasa Inggris, minggu kedua fokus kepada matematika, seperti itu Kak. Berarti sistemnya 1 hari 1 mata pelajaran dan dibagi bersama teman-teman semuanya gitu. Cara mengajarnya juga seperti ada experience bermainnya dan praktik begitu ya Kak ya. Kira-kira ada nggak Kak cerita yang menarik gitu ketika Kakak mengajar bersama teman-teman yang ada di daerah mana Kak? Desa Ujung Jahe. Desa Ujung Jahe itu. Kira-kira ada nggak yang bisa dibagikan ke kami nih Kak? Sebenarnya hal yang paling menarik itu karena kami juga kami mendidik mereka dalam segi karakter juga. Jadi ketika mereka mulai berubah, ketika mereka mulai mau mendengar, itu hal yang menarik kami rasa. Karena kami mengajarkan mereka untuk rapi dalam sepatu mereka atau sandal mereka disusun rapi seperti itu. Dan ketika karakter mereka berubah, itu hal yang menarik bagi kami gitu. Ketika dia mau mendengar, ketika dia mau mengikuti apa yang kami sampaikan, itu hal-hal yang menarik bagi kami. Kalau berarti ini Kak Natalin tidak hanya mengajar dari segi akademik saja ya, tetapi juga mengajar dari manner dan juga kepribadian mereka tersendiri ya Kak. Dan kalau dari Kak Natalin nih, misalnya tuh ada dari teman-teman yang belum pandai membaca dan setelah mengikuti ajaran dari Kak Natalin atau kegiatan-kegiatan yang Kak Natalin lakukan, itu mereka ada progresnya gitu atau gimana Kak? Ada nggak? Saya lihat ada, karena ketika kami awal masuk ke tempat itu, mereka sama sekali motivasi mereka cukup rendah terbilang. Dan ketika diajak belajar, sebenarnya mereka sangat malas seperti itu. Dan ini suatu tantangan juga bagi kami untuk menciptakan ide-ide kreatif setiap minggunya seperti itu. Jadi pada waktu itu ya kami hanya kami lihat ada motivasi mereka yang mulai meningkat, seperti belajar bahasa Inggris yang selama ini mereka takuti, tetapi mereka akhirnya ada yang senang seperti itu. Kami lihat ada sih progres dari motivasi itu yang paling penting kami lihat. Dan kalau untuk teman-teman yang anak-anak marginal yang Kakak ajarkan itu, apakah mereka benar-benar yang mendapatkan pendidikan terbelakang atau apakah sama sekali tidak bersekolah begitu Kak? Yang saya lihat dari anak-anak kami, sebenarnya mereka sekolah. Tetapi kalau saya memandang mereka, mungkin mereka harus perlu banyak lagi lebih belajar seperti itu. Berarti dari Kak Natalin juga harus berusaha ya mendekatkan diri untuk mereka agar berminat mengikuti pengajaran atau kegiatan-kegiatan dari yang Kak Natalin lakukan. Dan kalau untuk masyarakat sendiri gini Kak, bagaimana orang tua mereka ataupun masyarakat di daerah Desa Ujung Jahe ini menyikapi kegiatan yang Kakak adakan gitu untuk mengajari anak-anak yang ada di sana gitu Kak? Kami lihat sejauh ini mereka senang dengan pertolongan yang kami lakukan. Mereka mengantarkan anak-anak mereka memotivasi juga anak-anak mereka. Jadi kami rasa sampai saat ini mereka mendukung kegiatan ini. Kalau untuk kesusahan izin itu berarti nggak ada ya Kak? Kesusahan izin tidak. Tapi kalau untuk anak-anaknya misalnya nih, mereka sudah diantarkan nih kepada Kakak nih dari orang tuanya, tapi anaknya nggak mau belajar atau apa, itu pernah nggak Kak kejadian? Pernah, kami sampai di sana, anak-anaknya kabur semua seperti itu. Jadi itu juga hal yang menarik kami rasa, tetapi
ini juga membentuk karakter kami sebagai guru, bagaimana Harus sabar ya. merendahkan hati, sabar terhadap mereka. Itulah yang tadi saya bilang, perlu kasih, mengasihi mereka. Jadi ini terus berlanjut seperti itu, tidak putus asa. Contohnya gimana tuh Kak, kegiatan untuk mendekatkan dirinya tuh Kak? Mendekatkan dirinya, banyak hal sih yang kami lakukan, tetapi yang paling saya ingat itu sistem reward. Jadi kami membuat sistem mereka ketika mereka melakukan yang baik, mereka dapat bintang untuk mereka kumpulkan. Ada botol-botol kecil yang kami tempel, dan mereka setiap kali mereka mengikuti aturan kami, ada kriteria yang kami buat. Ketika mereka mengikuti kriteria tersebut, mereka dapat bintang. Dan bintang itu akan dihitung setiap bulannya, dan mereka akan mendapatkan sesuatu gitu, mungkin alat-alat tulis seperti itu, bisa ditukar bintang itu saya lihat menolong mereka, mendukung mereka untuk memotivasi mereka. Seru sekali nih Kak Natalin. Tapi Kak Natalin masih banyak nih yang mau saya bincangkan dengan Kakak, tapi kita tahan dulu. Ya saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Sumut setelah jeda berikut. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Yulia Kesha dalam Sapa Sumut. Nah Kak Natalin tadi kan sudah menceritakan tuh kalau bahwasannya untuk teman-teman yang diajari itu akan mendapatkan reward ya, supaya mereka semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajarnya. Kira-kira apa sih Kak kriteria dalam pemberian reward itu? Ya, kriteria yang kami buat salah satunya cepat datang, cepat mengumpulkan tugas, dia mengikuti pelajaran dengan tertib, dan juga ada beberapa hal yang lain sebenarnya saya lupa juga seperti itu. Tapi ketika mereka misalnya melakukan suatu perbuatan buruk, mengejek teman atau bertengkar, menangis, itu memang kami kurangi bintangnya tersebut. Oh berarti ada itu. sistem pengurangan juga ya Kak, supaya fair untuk teman-teman yang tertib gitulah ya Kak. Kalau untuk dari segi menjaga kebersihan tuh apakah ada gitu Kak? Ya, menjaga kebersihan juga ketika kami melakukan kegiatan ini di tempat serbaguna atau di jambur. Semacam jambur. Iya, jadi ada anak-anak tersebut yang mereka rajin, kami berikan juga untuk bintang tersebut. Berarti selain kegiatan belajar tuh ada kegiatan bersih-bersih rame-rame gitu ya Kak ya? Seru sekali nih Kak Natalin. Dan kalau boleh tahu nih Kak, berapa sih total untuk murid yang Kakak ajarin itu Kak? Iya, sebenarnya kami melakukan ini tidak terlalu bagaimana seperti itu, masih sedikit. Kalau di total memang ada 25 anak, tetapi karena mungkin ada perpindahan dari keluarga mereka seperti itu, ada rumah mereka yang tidak menetap. Jadi pada saat ini totalnya sekitar 15 seperti itu, 10 total ke 15. Dan masih berkemungkinan untuk bertambah ataupun berkurang seperti itu ya Kak. Dan tadi juga Kak Natalin ada menyebutkan ya bahwasannya kegiatan mengajarnya itu dilakukan di sebuah jambur gitu ya Kak. Gimana sih Kak Natalin ini untuk menghadapi, mungkin dari Kak Natalin sendiri merasa ada keterbatasan dari sumber daya, tetapi harus mengaplikasikannya kepada teman-teman untuk mengajar gitu Kak. Ada nggak Kak tantangan yang Kakak hadapi itu? Kalau kami lihat sejauh ini masih baik, tidak ada kendala sih sejauh ini Kak. Tidak ada kendala untuk berarti kalau dari segi ada permainan nih yang membutuhkan fasilitas ataupun properti gitu, itu apakah dari masyarakatnya yang menyediakan atau dari Kak Natalin sendiri yang membawa? Itu kami yang menyediakannya. Berarti orang Kak Natalin yang menyediakannya ya Kak. Kalau kalau dari Kak Natalin sendiri nih, kira-kira apa sih Kak tantangan dari pribadi Kakak ya, selain dari eksternal tadi yang diceritakan untuk mengajari teman-teman marginal yang ada di Desa Ujung Jahe ini Kak? Ya, tantangannya tetap bagaimana api itu terus terbakar gitu, untuk memang mengasihi mereka, melakukan itu terus-menerus seperti itu. Kadang ada hati bosan, jenuh, ada waktunya gitu, tetapi bagaimana sabar, rendah hati, itu tantangan sebenarnya yang terbesar dari dalam diri saya.
Kalau dari Kak Natalin sendiri ada nggak Kak rencana untuk memperluas kegiatannya mungkin ke daerah-daerah lain atau gimana tuh Kak? Iya, ini sebenarnya menarik sih karena pada waktu kecil memang saya pernah bercita-cita gitu untuk mendukung pendidikan di anak-anak yang sangat kurang tidak mampu seperti itu. Jadi ketika ini adalah mungkin start awal yang saya lakukan, ya mungkin hanya kecil gitu, tetapi sejauh ini hanya ini yang bisa kami lakukan, ya kami kerjakan hanya itu. Dan kalau untuk jauh lebih besar lagi mungkin belum pernah terpikir gitu, tetapi kalau Tuhan nanti membawa ke tempat itu, ya mungkin bersedia seperti itu. Apa sih Kak, dari pandangan Kakak itu mengapa sih begitu penting pendidikan ini untuk anak-anak yang Kakak rasa masih belum mendapatkan pendidikan yang kualitasnya terpenuhi begitu Kak? Iya, karena pendidikan ini penting bagi mereka, bagaimana juga mereka adalah generasi penerus bangsa yang kita tidak tahu mereka akan menjadi apa ke depan, seperti itu. Dan banyak mungkin orang yang menganggap anak-anak itu sepele, seperti itu, tidak penting gitu. Padahal usia mereka yang dini, disinilah waktunya kita untuk menanam pendidikan itu kepada mereka, karakter itu, kerohanian itu yang terutama gitu. Jadi ini sih yang kami lakukan yang ada di sana seperti itu. Jadi penting pendidikan itu bagi mereka, untuk mereka. Kalau untuk dari segi kegiatan ya Kak, ada nggak sih kayak bikin lomba-lomba misalnya 17-an atau misalnya di hari-hari raya gitu, itu ada juga nggak dibuat? Karena kan berdasarkan yang Kakak jelaskan hanya mengajarnya di 1 kali seminggu tuh ya Kak. Kira-kira itu ada nggak Kak? Ada, kami buat pernah kami buat 1 bulan sekali itu ada kegiatan yang menyenangkan untuk games, tapi games itu sambil bertanya pertanyaan sekolah mereka gitu, pertanyaan umum gitu. Cerdas cermat ala-ala gitu ya Kak ya. Tetapi mereka senang sih melakukan ini, seperti kami buat juga. Tapi kalau untuk bermain yang di outdoornya atau apa itu belum ada ya Kak ya? Outdoor maksudnya? Misalnya seperti dibuat kegiatan outbound-nya atau prakarya gitu ya Kak, untuk keluar yang biar mereka tuh lebih apa ya Kak, mengasah kreativitas mereka untuk soft skill mereka itu sendiri gitu. Ada nggak kira-kira Kak? Belum sih Kak, sejauh ini. Belum ada ya Kak ya. Dan tadi juga Kak Natalin ada menjelaskan bahwasannya Kak Natalin selain kegiatan mengajar ada untuk kegiatan ibadahnya gitu ya, worshipnya. Apa sih Kak yang menjadi kerinduan hati Kakak untuk nantinya teman-teman yang Kakak ajarkan ke depannya itu gimana? Kerinduan saya tetap satu, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, yang mereka jiwa mereka penting seperti itu. Jadi pasti dalam setiap anak itu tidak ada sesuatu yang kebetulan mereka terlahir di dunia ini. Jadi Tuhan punya rencana kepada mereka. Satu kerinduan saya supaya rencana Tuhan itu akan boleh sampai kepada mereka, seperti itu Kak. Baik, berarti dari Kakak juga ingin supaya teman-teman yang diajarkan mereka akan menjadi seorang yang berdampak juga nantinya ke depannya ya Kak, seperti itu. Dan kalau dari Kak Natalin sendiri nih, gimana sih Kak cara Kakak membagi waktu Kakak sebagai seorang guru di sekolah swasta dan juga menjadi relawan untuk teman-teman yang ada di Desa Ujung Jahe? Iya, jadi saya membagi waktu hanya, ya saya lihat schedule saya mencoba untuk menggunakan setiap waktu yang ada itu dengan positif gitu, dengan memikirkan hal yang baik untuk saya pikirkan, yang saya kerjakan seperti itu. Jadi kalau saya pernah dengar quotes-nya, berikanlah pekerjaan kepada orang yang sibuk, bukan kepada orang yang malas gitu, karena mereka akan lebih pintar untuk menunda gitu. Jadi kalau sibuk biasanya semuanya tersistem gitu. Apa yang akan saya lakukan, apa yang harus dibuat, harus ada catatan seperti itu. Jadi ya ketika ada waktu senggang di sekolah, saya memikirkan untuk anak-anak yang di Ujung Jahe tersebut atau kuliah saya gitu. Jadi saya ya menggunakan waktu itu dengan semaksimal mungkin. Oke nih Kak, terakhir kalau dari Kak Natalin sendiri apa yang menjadi harapan Kakak supaya masyarakat di luar sana itu lebih memiliki perhatian terhadap pendidikan yang mungkin tidak setara ataupun masih ada beberapa yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak? Apa sih harapan Kakak? Harapan saya bagaimana mereka melihat bahwa anak-anak itu penting, itu terlebih dahulu gitu. Sehingga pendidikan ini juga penting gitu untuk membawa keduanya ini bisa
satu gitu dengan pendidikan anak-anak ini bisa belajar, bisa, dan masa depan mereka akan boleh ada seperti itu. Kalau untuk harapan kepada teman-teman yang kakak ajarkan apa nih Kak? Harapan yang saya ajarkan ya semoga mereka semakin semangat lagi dalam belajar, dalam menimba ilmu mereka, dalam menggapai cita-cita mereka. Mungkin hanya itu saja. Wah, menarik sekali nih Kak. Mudah-mudahan makin lancar ya Kak untuk kegiatan mengajarnya, dan terima kasih banyak Kak sudah datang di Sapa Sumut. Dan ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita mengenai kegiatan untuk menggerakkan mengajar kepada anak-anak marginal. Mudah-mudahan perbincangan ini dapat menambah informasi untuk teman-teman semua. Saya Yulia Kesha mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.